Halo teman-teman, nama saya Yosefina Frenda Demet Skildas Banggur dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik fungsi kuadrat. Bagaimana sih karakter fungsi kuadrat? Berikut ini adalah videonya. Ciri yang pertama dari persamaan fungsi kuadrat adalah dalam bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, a tidak boleh sama dengan 0. Hal ini dikarenakan jika a sama dengan 0, maka persamaan tersebut bukan lagi persamaan fungsi kuadrat, melainkan persamaan linear. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah bx tambah c adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dan jika a dihilangkan dari bentuk umum ini, maka akan menjadi fx sama dengan bx tambah c. Nah, fx sama dengan bx tambah c merupakan bentuk umum dari persamaan linear. Persamaan fungsi linear sendiri adalah sebuah persamaan yang paling sederhana karena hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Bentuk grafik dari fungsi persamaan linear adalah garis lurus seperti yang berikut ini. Sedangkan persamaan fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Bentuk grafik dari persamaan fungsi kuadrat adalah seperti ini. Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai diskriminan. Diskriminan merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah akar serta jenis akar yang dimiliki persamaan kuadrat. Yang berikutnya adalah pengaruh diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X pada 2 titik. Contohnya adalah seperti berikut. Nah, pada grafik ini, parabola menyinggung sumbu X pada 2 titik. Itu pada titik ini, titik A, dan titik B. Lalu, kedua akar dari persamaan kuadrat ini tidak sama. Dan kedua akarnya merupakan bilangan real. Yang berikutnya adalah jika D sama dengan 0. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu X hanya pada satu titik saja. Berikut ini adalah contohnya. Nah, seperti pada grafik ini, grafik fungsi kuadratnya hanya menyinggung pada satu titik, yaitu titik yang ini. Kemudian, akar dari grafik fungsi kuadrat yang diskriminannya sama dengan 0 memiliki akar yang nilainya sama atau akar kembar. Dan kedua bilangan ini sama-sama akar
sama-sama bilangan real juga. Yang terakhir adalah jika D lebih kecil daripada 0. Jika D lebih kecil daripada 0, grafik fungsi kuadrat tidak akan menyinggung sumbu X, sehingga fungsi kuadrat tidak memiliki bilangan nyata dan hanya memiliki bilangan imajiner saja. Yang berikutnya adalah pengaruh dan fungsi dari B. B merupakan koefisien dari X. Nah, fungsi dari B ini adalah untuk menentukan titik puncak dari grafik. Seperti yang kita ketahui, rumus untuk mencari titik puncak adalah min B per 2A. Maka, sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai B adalah sebagai berikut. Jika nilai B sama dengan 0, maka titik potong grafik akan berada di sumbu Y. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian, jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, yaitu A negatif atau B positif atau A positif atau B negatif, maka titik potongnya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Adalah seperti ini. Dan jika nilai A dan B memiliki tanda yang sama, maka titik potong akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Contohnya adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah fungsi dan pengaruh C pada grafik persamaan fungsi kuadrat. C merupakan sebuah konstanta dalam persamaan. Dan fungsi dari C ini adalah untuk menentukan titik potong pada sumbu Y. Berikut ini adalah penjelasannya. Jika C sama dengan 0, maka grafik akan memotong pada sumbu Y di titik pusat. Contohnya adalah seperti ini. Jadi grafik itu melewati titik pusat. Kemudian yang berikutnya adalah C kurang dari 0. Jika C kurang dari 0, maka grafik akan memotong pada sumbu Y negatif. Contohnya adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah jika C lebih dari 0, maka grafik akan memotong pada sumbu Y positif. Contohnya adalah seperti ini. Ciri yang berikutnya dari persamaan fungsi kuadrat adalah memiliki beberapa komponen, seperti koefisien dan konstanta. Nah, koefisien dan konstanta tersebut biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, dan C. Dengan keterangan sebagai berikut. A adalah koefisien X pangkat 2, B koefisien X, dan C adalah konstanta. Nilai A juga memiliki peran penting dalam menentukan apakah grafik tersebut akan terbuka ke atas
ataupun terbuka ke bawah. Jika nilai A bernilai positif, maka grafik tersebut akan terbuka ke atas. Contohnya seperti ini. Sebaliknya, jika nilai A bernilai negatif, maka grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Contohnya adalah seperti ini. Nah, apa sih fungsi dan pengaruh dari ketiga nilai A, B, dan C ini? Berikut ini adalah penjelasannya. Saya akan memberikan salah satu contoh grafik fungsi kuadrat yang nilai A-nya positif. Fungsi kuadrat yang saya akan gunakan adalah fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 15. Pertama, kita akan mencari titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y adalah 0, C. Berarti 0, min 15. Kemudian kita akan mencari titik potong dengan sumbu x. Nah, kita ubah bentuk dari persamaan di sini menjadi x 2 kurang 2x kurang 15 sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari diskriminan dari persamaan ini. Diskriminan sama dengan B kurang 4 AC. B di sini tuh min 2. Oh, ini pangkat 2 min 2 pangkat 2 kurang 4 dikali A sama dengan 1 dikali dengan C sama dengan min 15. 4 tambah 60 sama dengan 64. Kita lihat di sini diskriminannya, hasil dari diskriminannya itu adalah 64. Nah, berarti diskriminan lebih besar dari 0. Nah, ini berarti grafik ini memotong sumbu x di 2 titik. Yaitu x, 0 dan x2, 0. Nah, kemudian kita akan mencari angka yang bila ditambah hasilnya sama dengan B atau min 2 dan yang jika dikali hasilnya adalah A kali C atau min 5. Kedua angka tersebut adalah min 5 dan 3. Lalu kita tulis di sini x kurang 5 dan x tambah 3. Jadi x1 dan x adalah x kurang 5 sama dengan 0 atau x tambah 3 kurang 0 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan min 3. x5 ini didapatkan dari perpindahan ruas min 5 ke kanan. Jadi tandanya berubah menjadi positif. Begitu pula dengan min 3 yang didapatkan dari perpindahan ruas positif 3 ke kanan sehingga ia berubah tandanya. Nah, kemudian kita akan mencari koordinat titik balik dari grafik tersebut.
koordinat titik balik dari grafik tersebut adalah H, K. H sama dengan min B per 2A sama dengan tadi B-nya adalah min 2. Jadi kita tulis min 2 min dalam kurung min 2 kurang 2 dikali 1. Ini 2/2. Jadi hanya adalah 1. Kemudian kita akan mencari K. Rumus dari K yaitu adalah min diskriminan per 4A. Jadi diskriminannya tadi yang sudah kita dapatkan adalah 64. Jadi kita tulis di sini 4/4 kali 1 per 4. Min 64/4 hasilnya adalah min 16. Jadi koordinat titik balik dari grafik tersebut adalah 1, min 16. Nah, kemudian kita akan menggambar grafik dari persamaan fungsi kuadrat tadi. Yang pertama tadi adalah titik koordinat dengan sumbu Y, yaitu min 15. Kita tulis di sini min 15. Kemudian titik potong sumbu X-nya tadi adalah 5 dan min 3. Dan koordinat titik baliknya tadi adalah 1, min 16. Jadi di sini kita tulis 1 dan di sini min 16. Kemudian kita hubungkan. Jadi di bagian sini adalah koordinat titik balik dari grafik. Nah, kemudian kita tinggal menggariskan grafik tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, karena nilai A dari fungsi kuadrat tadi adalah positif, maka grafik dari fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke atas.